Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya, hari ini Rabu 20 Desember 2023. Saya akan berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari salah satu jadwal pembacaan rutin Gemar kita, yaitu dari Mazmur pasal 64 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Mazmur 64 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara dari Alkitab bahasa sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Dari persembunyiannya mereka menyebarkan cerita bohong. Tanpa takut mereka memfitnah orang yang tak bersalah atau orang yang tulus hati. Mereka berpegang teguh pada niatnya yang jahat dan mereka berunding hendak memasang perangkap. Sangka mereka tak ada yang melihat. Mereka merencanakan kejahatan dan berkata, "Kami membuat rencana yang sangat licik. Hati dan budi manusia sangat dalam, tak dapat diselami." Tetapi Allah menembakkan panahnya kepada mereka dan tiba-tiba mereka terluka. Mereka binasa karena perkataan mereka sendiri, semua yang melihatnya menggelengkan kepala. Lalu semua orang akan ketakutan. Mereka memikirkan perbuatan Allah dan mewartakan apa yang telah dilakukannya. Maka semua orang baik akan bergembira karena apa yang dikerjakan Tuhan. Mereka akan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Bapak Ibu Saudara, ayat penekanan saya yaitu di ayat yang ke-11. Maka semua orang baik akan bergembira karena apa yang dikerjakan Tuhan. Mereka akan berlindung padanya. Semua orang jujur akan bermegah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang jujur, orang yang tulus hatinya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan tanpa berkeluh kesah atau bersungut-sungut. Dan orang yang mau melakukan kehendak Tuhan atau orang yang tulus hatinya, ternyata itu tidak menyenangkan semua orang. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan orang yang benar atau orang yang tulus hatinya. Ada orang-orang yang ingin mencelakai orang-orang yang tulus hatinya. Mereka menyebarkan cerita bohong. Mereka memfitnah orang yang tidak bersalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengira bahwa tidak ada yang melihat. Mereka berbisik-bisik merancangkan kejahatan. Mereka menyembunyikan kesehatan mereka sedemikian rupa. Tidak ada orang yang tahu. Tetapi pada ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan Allah yang melindungi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus hatinya, orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Dia melihat rencana licik mereka dan Tuhan menembakkan panahnya kepada mereka sehingga mereka terluka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mungkin pernah mengalami difitnah atau mengalami sesuatu yang dirancangkan untuk kita, mendatangkan kecelakaan kepada kita, mendatangkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita tahu siapa orangnya. Tetapi biarlah kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita mendoakan mereka, kita tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan.
Kita tidak berhak sama sekali untuk menghakimi orang lain. Kita tidak berhak sama sekali untuk membalas perbuatan jahat mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk membela kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah setiap kita boleh terus memiliki kerinduan untuk melakukan perbuatan yang jujur. Biarlah kita terus memiliki kerinduan untuk terus hidup dengan tulus, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita tanpa melakukan perbantahan. Kita tidak perlu berkata, Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tetapi kenapa masih ada orang-orang yang tidak suka dengan saya? Kenapa masih ada orang-orang yang memfitnah saya? Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama belajar tetap hidup dalam ketulusan, tetap hidup jujur, tetap hidup melakukan kehendak Tuhan tanpa bersungut-sungut dan berbantah. Kenapa demikian? Karena melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita melihat banyak berkat yang dirasakan, yang dialami, yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang tulus hatinya. Tuhan menyiapkan berkat bagi setiap orang yang jujur dan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Walaupun banyak tantangan, walaupun mungkin ada orang yang tidak suka, walaupun mungkin ada orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan kita, tetap lakukan itu. Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Yang pertama, orang yang hidup dalam kejujuran atau ketulusan hati, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun, orang yang hidup jujur, orang yang tulus hatinya tidak akan mengenal kata rugi atau sia-sia. Tidak sia-sia kita berbuat baik. Tidak sia-sia kita berlaku jujur. Tidak sia-sia kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin bagi dunia berbuat jujur atau tulus itu akan merugikan. Tidak mendapat keuntungan. Tetapi itu menurut kacamata dunia. Tetapi Tuhan sanggup membukakan berkat yang berkelimpahan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup tulus dan jujur serta melakukan kehendak Tuhan. Berkat Tuhan bagi orang yang tulus dan jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak pernah dipermalukan. Walaupun mungkin orang memfitnah kita, walaupun mungkin orang menjelek-jelekkan kita, tetapi percayalah, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan yang akan membela setiap anak-anaknya yang boleh berlaku jujur. Mazmur pasal 64 ayat yang ke-9 berkata, Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang bertindak untuk memukul orang-orang yang berbuat jahat kepada anak-anak Tuhan yang mau tetap jujur, tetap tulus, dan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan berkat orang yang jujur, tulus, dan melakukan kebenaran firman adalah doanya pasti dijawab Tuhan. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Doanya pasti dijawab Tuhan. Amsal pasal 15 ayat yang ke-8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang yang jujur dikenannya. Sekali lagi,
tetapi doa orang jujur dikenannya. Doa setiap anak-anak Tuhan yang mau hidup jujur, mau hidup tulus, dan mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan berkenan atas doa-doa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan ini. Kita akan mengalami berkat yang berkelimpahan. Kita tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dipermalukan. Dan doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk hidup tulus, jujur, dan jangan menyerah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu banyak tantangan, tetapi kita tidak akan pernah rugi karena Tuhan akan memberkati kita. Mazmur pasal 121 ayat 4 dan ke-5 berkata, Mazmur 121 ayat 4 sampai ke-5 berkata, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah gentar, jangan pernah menyerah. Terus mari hidup jujur, mari hidup tulus, dan mari hidup melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan penjaga kita tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia adalah penjaga kita dan Tuhanlah naungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, mampukan kami untuk selalu hidup dalam ketulusan hati, selalu hidup dalam kejujuran, dan selalu berusaha untuk hidup melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Memang itu tidak mudah, memang itu tidak gampang. Tetap ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kami, memfitnah kami, tetapi kami percaya. Kami tidak perlu membalas mereka. Kami tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami mau memberkati mereka. Tuhan jamah hati mereka dan Tuhan bertindak atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan mari terus jadi pelaku firman. Memiliki ketulusan hati dan jujur sehingga kita boleh memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergembara.